Oke, diturunkanlah si narapidana ini ke dalam lubang, guys. Baru beberapa detik nih ya, dia diturunkan, si narapidana ini teriak-teriak, guys. Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Cuy, gimana kabarnya? Aman ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya, happy tentunya. Amin ya rabbal alamin. Gue tuh pengen bahas sedikit deh soal episode 13 kemarin. Gue minta maaf banget sebelumnya ke kalian semua. Sebetulnya tuh episode itu hampir nggak tayang, guys. Hampir gagal lah di post productionnya karena satu dan lain hal yang nggak bisa gue ceritain di sini. Itu hampir nggak tayang. Awalnya memang gue ngeset udah prepare gitu ya, udah plan juga gue set episode 13 tuh tayang di hari Jumat jam 8 malam. Gue memang sengaja gitu ya, agak mundur sedikit. Nah, karena di tengah-tengah post productionnya ada sesuatu, itu hampir nggak tayang, guys. Iya, kalian boleh coba ditegesin deh. Coba diperhatiin lagi videonya, pasti ada minus-minus yang parah menurut gue ya. Udah gitu juga mana back soundnya nggak kepasang gitu-gitu tuh kayak gue say sorry banget, gue pengen minta maaf banget ke kalian. Mudah-mudahan kalian masih berkenan nontonnya ya. Episode 14. Gue mau ajak kalian sedikit ya berhayal lah. Bayangkan misalnya lo adalah seorang konglomerat, guys. Ya harta lo banyak nih segunung. Amin. Terus lo kepikiran untuk bangun aset gitu ya. Lo kepikiran untuk membuat sesuatu yang lo belum punya. Terus lo mikir bangun rumah udah punya. Terus misalnya lo mau bangun gedung perkantoran udah ada juga. Lo mau bangun misalnya lapangan golf atau lapangan bola, stadion, lahannya terbatas. Nah, terus lo kepikiran sama out of nowhere nih, lo kepikiran sama sebuah urban legend di daerah lo yang mana ini sebetulnya udah terkenal selama ratusan tahun mungkin ya. Ya turun temurun lah dari orang tua terdahulu, ini udah banyak dibahas gitu. Terus lo kerjasama sama warga sekitar gitu ya, sama pemerintah setempat untuk nutup tempat ini. Nah, setelah lo ngobrol sama sama orang-orang sekitar atau sama kolega-kolega lo gitu ya, tercetuslah untuk membuat sebuah kastil, guys. Yes, lo mau bangun istana untuk menutup spot ini. Tapi lo bukan bikin maksudnya lo bikin bangunan ini atau kastil ini bukan untuk lo tinggali, bukan untuk rumah tinggal, bukan juga tempat untuk lo menyimpan aset-aset lo yang banyak ini untuk anak cucu lo nanti, no. Tapi memang untuk menutup sesuatu yang seharusnya nggak pernah dibuka, guys. Sesuai di judul, gue akan ceritakan ke kalian tentang Hauska Castle. Bangunan yang katanya berdiri di atas gerbang neraka. Kita masuk kelas pertama. Republik Ceko, negara yang bukan cuma terkenal karena arsitektur bangunannya, guys, tapi juga gereja-gereja tua, birnya, dan Hauska Castle. Kalian di sini ada yang udah pernah ke Ceko atau Praha mungkin? Ini kan kotanya cantik banget ya, guys. Ya gue belum pernah sih ke sana. Cuma ngeliat ya di internet atau di YouTube gitu ya, orang-orang yang jalan-jalan ke sana. Memang secantik itu kotanya. Arsitektur bangunannya itu mencerminkan sisi romantisme sekaligus ada sisi gelapnya juga gitu ya, misterius. Yang semi-semi gotik gitu ya. Mungkin kalau boleh gue compare,
11-12 sama Edinburgh kali ya kalau di Britania Raya. Nah, Hostka Castle yang mau gue ceritain ini guys, terletak 30 mil di sebelah utara Praha. Kalau kita lihat sekilas sih arsitektur bangunannya ya, ini sebetulnya biasa aja guys, nggak ada yang istimewa, selayaknya kastil-kastil kebanyakan gitu. Tapi kalau kalian pertegas lagi, banyak desain-desain yang dibuat sengaja itu kayak aneh atau janggal dan juga tata letaknya ya. Tata letaknya ini nggak biasa. Kastil ini dibangun di tengah hutan terpencil guys. Jauh dari perkotaan, jauh dari jalur perdagangan, jauh dari sungai. Secara militer apalagi, nggak strategis sama sekali. Yang lebih janggal lagi nih, kastil ini dibangun bukan untuk eh, melindungi yang ada di dalam dari serangan-serangan atau gangguan yang datang dari luar guys. Melainkan sebaliknya, untuk mengurung sesuatu yang ada di dalamnya. Kalian kebayang gak sih apa yang ada di dalamnya? Di dalam, atau lebih tepatnya di bawah kastil ini berdiri guys, terdapat sebuah lubang yang konon kabarnya gak berdasar, gak ada ujungnya gitu ya. Cerita ini itu udah santer terdengar dari abad ke-13. Udah berabad-abad lalu berarti ya. Nah, menurut laporan penduduk desa yang tinggal di sekitar kastil, dulunya tuh mereka sering mendengar uh, suara-suara aneh dari lubang itu guys. Ini sebelum kastilnya berdiri ya. Jadi orang tua mereka nih atau nenek kakeknya mereka gitu, itu sering mendengar suara aneh dari dalam lubang itu. Suara anehnya tuh kayak ada geraman, terus kayak kuku yang mencakar-cakar tembok atau tanah gitu guys. Terus di lain kesempatan ada juga warga yang katanya mencium bau aneh. Baunya nggak sedap dan bikin mual gitu. Bersumber dari lubang itu. Dan yang lebih parah, ada juga laporan warga melihat kemunculan makhluk aneh guys. Ya kayak creatures itulah, makhluk-makhluk yang mungkin makhluk mitologi yang keluar dari lubang ini. Ada juga nih cerita urban legend ya, turun-temurun juga sih dari warga sekitar, bahwa dulu ada seorang narapidana guys. Narapidana ini ditunjuk untuk menjadi relawan. Jadi saat itu eh, pemerintah sekitar ya ingin melakukan ekspedisi ke lubang itu. Jadi sebelum dibangun kastil nih, ditunjuklah si narapidana ini untuk turun ke dalam lubang. Sorry, gue nggak dapet informasi lebih lanjut. Ekspedisi ini tuh tujuannya untuk apa? Jadi gue hanya mendapatkan informasi bahwa akan adanya ekspedisi ke lubang ini. Oke, diturunkanlah si narapidana ini ke dalam lubang guys. Baru beberapa detik nih ya, dia diturunkan. Si narapidana ini teriak-teriak guys. Kayak histeris gitu loh, kayak ketakutan. Nah, begitu dia ditarik lagi ke atas, secara mengejutkan, rambutnya udah memutih semua guys. Rambutnya putih, mukanya keriput, jadi kayak menua gitu. Dan dikatakan si narapidana ini mengalami apa ya, trauma ya, mungkin kayak guncang gitu ya, shock, sampai akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itulah lubang tersebut ditutup. Tapi bukan ditutup pakai semen, bukan ditutup pakai batu, bukan diaspal juga. Tapi ya itu tadi guys, ditutup dengan kastil. Bangunan suci ini dibangun tepat di atas lubang tadi. Ada yang tahu tujuannya? Untuk menyegel. Ini bukan kastil biasa loh ya. Di dalamnya terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan malaikat yang sedang bertarung melawan iblis. Tapi ada satu detail yang lumayan janggal nih guys. Ada sebuah lukisan juga yang menggambarkan pemanah sedang menarik busurnya dari kiri ke kanan. Nah, ini gue agak sedikit missing link di sini.
gue masih mencari informasi terkait dokumentasi dari lukisannya. Karena either ini lukisannya ada 2 yang saling terkait gitu ya, saling menyambung, ada pemanah yang menarik busur dari kiri ke kanan atau seperti apa gitu ya. Ya doain gue dapet dokumentasinya ya, atau ya mudah-mudahan kita nanti bisa ke sana bareng-bareng, kita buktiin langsung. Nah jadi ini memang kapel yang dibangun bukan untuk ibadah, tapi penjara guys. Nah tapi yang dikurung di sini itu bukan manusia. Oke, sekarang kita bahas strukturnya. Tadi kan gue sempat mention ya bahwa arsitektur bangunan ini tuh kayak agak aneh gitu. Nah kalau dipertegas nih guys, dilihat secara saksama gitu ya, jendela-jendela di kastil ini lebih condong atau menghadapnya tuh ke dalam, bukan keluar. Maksudnya menghadap ke dalam tuh ada banyak lekukan-lekukan atau desain dari jendelanya gitu ya. Itu dibuat sedemikian rupa seperti menghadap ke dalam. Kalau kita kan ngelihat bangunan biasa gitu ya dari luar, ada sedikit penebalan di bagian luar. Jadi seperti penggambarannya tuh atau scale-nya kita lihat tuh lebih tebal di luar, yaitu menghadap keluar. Nah ini sebaliknya, menghadap ke dalam. Nah terus selayaknya kastil gitu ya, istana itu kan pasti banyak lorong. Nah lorong-lorong di kastil atau di kapel ini banyak yang membingungkan guys. Banyak yang buntu, ya nggak jelas gitulah direction-nya. Jadi kayak apa ya, kayak jebakan. Nah arsitektur yang kayak gini itu dikatakan oleh banyak arsitek-arsitek ya, memang didesain khusus untuk membingungkan makhluk yang mencoba untuk keluar dari dalam lubang atau melalui lubang. Ini gue jadi keinget sama film The Nun 2. Kalian udah nonton belum? Yang tahun 2023 ya, yang kedua. Coba deh kalau yang belum nonton, coba nonton. Itu kapel atau lokasi syutingnya, ya, gereja lokasi syutingnya mereka, itu kayaknya nggak tahu ya, ini perasaan gue doang atau gimana, itu kayak nggak lazim gitu loh guys. Kayak ada sesuatu yang menyelimuti, ya mungkin itu gue nganggapnya sih kayak sinematografinya berhasil ya, menurut gue. Membuat aura-aura mencekam gitu, jadi kayak kelihatannya tuh gila banget sih emang. Ya tuh emang ada sesuatu gitu di situ. Sorry intermezzo sedikit. Balik lagi nih. Tadi kan gue sempat mention ya bahwa dari lubang ini sering keluar makhluk-makhluk aneh. Nah dari informasi terbaru yang gue terima, warga yang melihat kemunculan makhluk ini tuh menceritakan bahwa bentukannya tuh bersayap dan bertanduk guys. Tampangnya atau wajahnya katanya itu campuran antara manusia tua dan kelelawar. Warga sekitar yang tahu akan hal ini tuh percaya bahwa makhluk ini bukan makhluk biasa, melainkan penjaga gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Nah diceritakan makhluk-makhluk ini tuh sering berkeliaran di malam hari guys. Mereka menyerang hewan ternak, bahkan juga dikatakan katanya sering bersembunyi atau muncul dari balik kabut di tengah hutan. Nah oleh karena itu muncul spekulasi bahwa warga sekitar tuh kalau menemukan di suatu malam udah mulai turun kabut, mereka udah nggak mau keluar rumah tuh. Ya katanya takut papasan sama makhluk ini. Kita flashback ke tahun 1939 guys. Ini saat dimana Nazi menginvasi Ceko. Saat itu mereka langsung mengambil alih Hauska-Kassel. Nah banyak yang gak tahu nih, ada sebuah divisi rahasia di Nazi yang bernama SS. Yang dikatakan divisi ini gemar melakukan hal-hal yang berbau okultisme. Ini ajaran yang berbau supranatural gitu ya. Pada saat invasi ini atau pendudukan Nazi di Ceko ini, mereka meyakini bahwa Hauska-Kassel merupakan sebuah portal
Jadi selama Nazi masuk di Ceko atau menduduki Ceko, tempat ini dijadikan semacam lokasi ritual gitu guys. Banyak ditemukan simbol-simbol, lukisan-lukisan gitu ya. Dan juga ada ruang rahasia yang ditemukan di bawah tanah di kastil ini. Nah, simbol-simbol tadi tuh kayak pentagram, kemudian ada ukiran dari darah, kayak gitu-gitu ya. Terus juga ya tadi lukisan-lukisan aneh yang bahkan arkeolog Ceko sendiri tuh enggan memberikan komentar terkait simbol-simbol ini. Kalau kalian tanya, kemana sekarang arsip-arsip atau dokumentasi Nazi selama di Ceko gitu ya? Jawaban resminya udah nggak ada guys. Karena diketahui saat itu dari sumber yang gue temukan ya, arsip-arsip itu sudah dimusnahkan oleh tentara Uni Soviet saat menginvasi Ceko. Ini diketahui merupakan akhir dari kejayaan Nazi atau ini masa-masa runtuhnya Nazi ya. Tapi kan who knows, mungkin masih ada yang nyimpen pihak-pihak lain gitu ya. Ya sampai saat ini gue masih cari sumbernya. Kalian pikir ceritanya selesai sampai situ? Belum guys. Di tahun 60-an ada nih sebuah tim ekspedisi yang melakukan penggalian kecil di sebuah lorong di kastil itu. Dan mereka menemukan sisa tulang belulang. Yes. Tapi yang bikin ngeri adalah bentuk dari tulang belulang ini tuh udah nggak lazim guys. Kayak udah dipotong-potong gitu. Dan yang lebih aneh, tulang belulang ini mereka temukan di dalam sebuah ruangan yang dikunci dari dalam. Dikunci dari dalam. Siapa yang kunci? Apakah di sana pernah ada ritual persembahan? Ada juga teori yang berkembang di masyarakat guys, bahwa pasukan Nazi yang tadi menginvasi Ceko dan mengambil alih Hauskastel itu dikatakan berhasil membuka sebagian yang mereka sebut dengan portal. Mereka melakukan ritual, ngasih persembahan, dan berhasil melepaskan sesuatu dari dalam lubang. Dan katanya sesuatu yang dilepas itu masih berada di kapel sampai hari ini di balik altar. Lalu gimana nih Hauskastel hari ini? Nah jadi guys, sejak tahun 99 Hauskastel itu dibuka untuk umum. Salah satu daya tariknya adalah mereka menampilkan diorama neraka. Diorama ini tuh menampilkan apa ya, kayak aktivitas-aktivitas alam kubur gitu. Terus ada perwujudan malaikat yang melakukan penyiksaan, ya selayaknya penggambaran neraka gitu ya. Nah dikarenakan hal ini membuat Hauskastel katanya semakin berhantu guys. Dikatakan ada makhluk di sana yang bisa menyerupai katak, kemudian anjing bulldog dan juga manusia. Nah di halaman kastil ini diceritakan bahwa dihantui oleh sosok makhluk tanpa kepala atau hantu tanpa kepala. Dan juga sering terlihat bayangan-bayangan hitam di sepanjang lorong. Bahkan masih sering ditemukan aktivitas poltergeist. Ya ini semacam ya, benda bergerak sendiri atau daun pintu atau daun jendela yang suka terbuka atau tertutup sendiri gitu ya. Bahkan dikatakan karya seni yang menggambarkan setan di kastil ini sering membawa aura yang tidak enak bagi para pengunjung. Dan banyak laporan juga dari para pengunjung bahwa mereka mengalami semacam nasib sial setelah berkunjung dari Hauskastel. Ada juga nih guys, selentingan yang mengatakan bahwa burung-burung dan anjing liar ya, ini binatang-binatang liar di sekitar kastil itu enggan untuk mendekati kastil guys. Burung-burung di sana tuh nggak mau terbang mendekati area kastil ini. Iya, kayak mereka tuh punya semacam insting gitu kali ya. Ya katanya kan emang gitu ya, binatang tuh punya sense yang lebih tajam terkait hal-hal magis.
Kita sampai di akhir kelas. Itu dia tadi guys, Oscar Quetzal. Ini sih balik lagi ke kalian masing-masing ya. Mau percaya atau enggak gitu. Apakah beneran ada bangunan yang memang sengaja dibikin untuk mengurung sesuatu yang ada di dalamnya, atau ya dibangun atas maksud tertentu yang memang gak boleh di-spill ke orang-orang gitu ya. Tapi emang sih banyak juga di dunia ini ya. Bukan cuma Oscar Quetzal, maksudnya tuh bangunan yang emang dibuat dengan tujuan tertentu yang terkadang alasannya tuh nggak masuk akal gitu guys. Sampai hari ini gue masih nungguin nih, kira-kira di mana lagi yang punya bangunan-bangunan unik atau punya tempat-tempat bersejarah yang latar belakangnya agak sedikit aneh gitu. Kalau kalian ada ide, kira-kira apa nih yang mau kita ceritain di kelas minggu depan, boleh drop di kolom komentar ya. Like juga video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe ke channel kelas pertama supaya kalian bisa masuk lagi ke kelas-kelas berikutnya. Follow juga Instagram dan TikTok gue @fishmal. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Cheerio.